Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Bayu Hanggara atau pendekar Pulau Neraka berhasil menghabisi 4 pengawal setia dari Jantara atau si tongkat sambar nyawa. Apa yang akan dilakukan Bayu selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Nyai, ada suratnya, kata Gamar yang telah mengambil kipas dari lantai geladak. Rengganis buru-buru menerima senjatanya dari tangan Gamar dan langsung diselipkannya ke balik pinggang. Dia juga merebus secari kain berwarna merah darah dengan tulisan dari tinta emas. Wajahnya langsung menegang dan merah sampai ke telinga setelah membaca tulisan di kain merah itu. Apa isinya, Rengganis? Tanya Jantara yang sudah menghampiri. Rengganis tidak menjawab. Diserahkannya kain dengan tulisan dari tinta emas itu pada Jantara. Kutunggu kau di pantai selatan, aku dari Pulau Neraka. Jantara membacakan tulisan yang tertera pada secari kain merah itu. Jantara mengangkat kepalanya memandang Rengganis. Sinar matanya penuh dengan sejuta kata-kata, namun sulit untuk diucapkan. Jelas kalau tantangan itu ditujukan buat Rengganis. Tapi bukannya tidak mustahil, mereka semua juga akan mendapatkan hal yang sama. Kini hanya tinggal waktu saja menentukan. Sementara Jantara yang sudah berhadapan dengan pemuda bernama Bayu itu jadi mencemaskan Rengganis. Memang diakui kalau ilmu silat Rengganis lebih tinggi setingkat darinya, tapi itu belum menjamin dapat menandingi orang yang mengaku dari Pulau Neraka itu. Jurus-jurus Gardika jadi lebih mantap dan sempurna di tangan Bayu. Hal ini sudah dapat dirasakan Jantara saat bertarung dengan pemuda itu. Aku akan menemuinya. Sebaiknya kalian semua meninggalkan kapal ini secepat mungkin, kata Rengganis mantap. Rengganis, Jantara berusaha mencegah, namun tidak melanjutkan ucapannya. Paman, dia mungkin hanya menginginkan aku saja. Aku memang harus bertanggung jawab. Semua ini memang kesalahan dan kecerobohanku, kata Rengganis memotong. Hati-hatilah, hanya itu yang bisa diucapkan Jantara. Rengganis hanya tersenyum dan melangkah meninggalkan kapal besar dan mewah itu. 3 orang pengikut setianya menyertai dari belakang. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegah. Mereka hanya memandangi saja dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku yakin ini akan berbuntut panjang, gumam Jantara. Rengganis semakin jauh meninggalkan dermaga pesisir pantai selatan. Dia terus berjalan diiringi 3 orang pengawalnya menuju tempat yang telah ditentukan dalam surat tantangan itu. Sementara orang-orang yang masih berada di kapal mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Dalam sekilas saja mereka sudah mengerti persoalan yang kini tengah dihadapi. Sementara Jantara masih berada di atas kapal, matanya tidak lepas memandangi kepergian Rengganis. Bagaimanapun juga hatinya cemas, karena orang yang akan dihadapi wanita itu menyimpan dendam dan memiliki tingkat kepandaian yang sukar diukur. Kau kelihatan gelisah sekali, Jantara. Jantara tersentak kaget. Buru-buru dia menoleh. Seketika, jantungnya seperti
berdetak. Di tengah-tengah geladak kapal ini, tiba-tiba sudah berdiri seorang pemuda gagah mengenakan baju dari kulit harimau. Rambutnya yang panjang meriap melambai-lambai dipermainkan angin. Jantara mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sungguh tidak disangka kalau semua orang sudah meninggalkan kapal ini tanpa disadarinya. Jantara membeliak kaget begitu matanya melihat mayat-mayat bergelimpangan. Mayat-mayat itu adalah anak buahnya yang ditugaskan untuk menjaga kapal ini. Benar-benar sulit dipercaya bagaimana pemuda itu melakukan tanpa diketahuinya. Kenyataan ini membuat Jantara gentar hatinya. Jelas, itu menandakan kalau pemuda berbaju kulit harimau itu memiliki tingkat kepandaian yang sungguh sulit dinilai. Dia memang cantik Jantara, tapi sayang, hatinya tidak secantik wajahnya, kata pemuda berbaju kulit harimau itu. Suaranya terdengar lirih tanpa nada. Jantara tidak membuka suara sedikit pun. Dia melangkah mundur dengan bola mata berputar, mencari celah untuk bisa lari dari maut. Di depan matanya, pemuda berbaju harimau itu bagaikan malaikat maut yang siap mencabut nyawanya. Jantara langsung berbalik begitu kakinya menyentuh tangga. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia segera berlari cepat menuruni tangga menuju dermaga. Tapi begitu kakinya menginjak lantai dermaga, tahu-tahu pemuda berbaju kulit harimau itu sudah berada di depannya. Pemuda itu berdiri tegak dengan tangan melipat di depan dada. Kesempatanmu hanya sekali Jantara. Setelah berkata demikian, pemuda berbaju kulit harimau tersebut mengebutkan kedua tangannya ke depan. Secercah sinar merah melesat cepat bagai kilat memburu ke arah Jantara. Laki-laki tua itu buru-buru menarik tubuhnya ke samping sampai menggeser kakinya sedikit. Cahaya merah itu meluncur di depan dadanya dan langsung menghantam kapal besar mewah di belakangnya. Ledakan dahsyat terdengar menggelegar bersamaan dengan hancurnya kapal itu. Bekum! Sehingga terjadi getaran bagai ada gempa. Gawat! Kali ini, bisakah si tua Jantara terhindar dari Bayu Anggara alias pendekar Pulau Neraka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.